Selamat pagi buat semua teman-teman pencinta tanaman anggur. Hari ini di Remy Garden saya akan membahas tentang tunas bat dan tunas air ya. Apa peranan masing-masing tunas bat dan tunas air itu pada tanaman anggur. Tunas air adalah tunas yang tumbuh di batang atau di cabang pohon anggur ya, yang berfungsi untuk perkembangan besarnya pohon anggur itu. Ya, kita katakan kalau anggur itu bertumbuh menjadi besar, maka tunas air yang paling duluan, tunas yang paling duluan tumbuh menjadi cabang-cabang baru. Kita lihat banyak tunas air yang ditumbuhkan oleh anggur ya. Jadi ada dua tunas yang ada pada tanaman anggur, tunas air dan tunas bat. Tunas air adalah tunas yang tumbuh duluan biasanya. Sebelum tunas bat itu pecah, tunas air duluan tumbuh. Dan tunas bat adalah berfungsi sebagai tunas cadangan ya, atau sering dibilang orang tunas generatif ya. Tunas pembawa bunga dan buah. Kita kasih contoh tunas air ya. Ya, di sini ada ya. Ini ada. Ini tunas air ya. Ini tunas air. Di sini ada tunas bat kecil ya. Nih, ya, tuh ya. Di bawahnya ada tunas bat. Kalau tunas air ini kita buang ya, atau dia mati karena suatu hal, katakanlah terkena penyakit, terkena gangguan, maka tunas bat ini akan pecah, dia akan menjadi tunas pengganti ya, yang menumbuhkan cabang baru. Di sini ya, ini adalah tunas bat yang sudah pecah karena tunas airnya di sini kebetulan rusak, saya potes, dia tumbuh. Biasanya tunas bat yang tumbuh dia kebanyakan lebih vigor daripada tunas air. Sehingga banyak orang menumbuhkan cabang-cabang tersier untuk pohon anggur itu dan menggunakan tunas bat karena menganggap tunas bat kebanyakan tumbuh dengan lebih vigor dan lebih baik gitu ya. Walaupun ada juga tunas air yang tumbuh dengan bagus ya, tanpa perlu memecahkan tunas bat. Nah, di sini, di sebelah sini ada pohon anggur saya yang saya tumbuhkan dengan menggunakan tunas air. Ya, ini semua tunas air. Kebetulan tunas airnya cukup bagus, jadi karena dia duluan tumbuh udah saya pelihara aja. Ya. Sementara tunas batnya biar aja kita simpan. Apa suatu waktu mungkin kita butuhkan ya, masih bisa dipakai. Ya. Jadi ini adalah semua tunas air yang kebetulan tumbuhnya cukup bagus. Ya. Nah, soal tunas bat sebagai tunas generatif, sebetulnya nggak selalu ya, nggak pasti bahwa tunas bat adalah tunas generatif, tunas air adalah tunas vegetatif atau untuk pertumbuhan. Karena nggak selalu tunas bat itu kalau dia pecah membawa bunga. Kadang-kadang kalau si pohon anggur ini belum siap, tunas bat yang pecah juga dia hanya membawa cabang baru ya, seperti tunas air. Dan kadang juga tunas air kalau pohonnya bagus, subur, tumbuh dengan vigor, dia juga bisa membawa bunga ya. Begitu kita potes, tumbuh tunas airnya, ujung kita potes, tunas airnya memanjang, dia langsung membawa bunga. Ada kalanya begitu. Tapi kebanyakan yang membawa bunga adalah tunas bat. Dan kalau tunas bat membawa bunga, biasanya bunganya lebih bagus daripada tunas air yang membawa bunga. Lebih bagus berarti lebih besar ya. Kita lihat di sini beberapa tunas bat yang pecah karena tunas airnya saya potong. Di sini ya, ini anggur ninel ya, yang saya potong ujungnya ya. Awalnya dengan maksud untuk memberi kesempatan tunas-tunas lain tumbuh ya. Tapi saya lihat tunas lainnya ini kurang bagus ya. Kurang bagus. Jadi tetap
nggak bagus pertumbuhan ini saya potong. Sekalian aja saya buang tunas airnya. Saya pecahkan tunas batnya. Mana tahu membawa bunga. Kalau membawa bunga bagus, bunganya kita ambil. Kalau nggak bagus, kita biar aja dia tumbuh sebagai cabang baru. Ini juga ya, tuh. Ya. Ini adalah tunas bat yang pecah. Ya, tuh. Ya. Biasanya seperti saya bilang tadi, tunas bat yang pecah, cabang barunya akan lebih vigor dibanding tunas air. Bahkan kadang-kadang lebih vigor daripada batang sebelumnya yang bawa. Kadang-kadang ini nanti tumbuh batang lebih besar daripada cabang batang yang di bawahnya. Nah, ya, jadi tunas bat juga bisa sebagai tunas vegetatif atau perkembangan tumbuhan menjadi lebih besar. Ya, nggak selalu bahwa tunas bat itu adalah tunas yang membawa bunga. Karena saya sudah praktekkan juga beberapa pohon anggur saya, pengalaman saya, nggak selalu kalau kita gunting, tunas batnya kita pecahkan, tunas air kita buang, dan tunas bat itu membawa bunga. Ya, bisa iya bawa bunga, bisa enggak. Salah satu cara membantu adalah dengan pupuk pembuahan, pupuk MKP ya, dengan pupuk tinggi fosfat juga bisa menolong supaya tunas bat yang pecah membawa bunga. Tapi juga nggak pasti, ya, nggak pasti bahwa dia bawa bunga. Tergantung kondisi pohon anggur ini. Kalau pohon anggur ini sudah besar, kondisinya sudah cukup umur, ya, udah saatnya berbuah, maka tunas batnya akan bawa bunga dan menjadi buah. Bahkan kadang-kadang tunas air juga bisa membawa bunga dan menjadi buah. Ya, kalau pohon anggurnya sudah besar dan cukup umurnya. Walaupun kemungkinan si tunas air ini membawa bunga lebih kecil daripada tunas bat yang membawa bunga. Ya. Jadi hari ini ulasan saya rasa cukup segitu, ya. Nggak perlu terlalu berpanjang-panjang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi bahan masukan dan bisa membantu buat teman-teman yang baru mulai menanam pohon anggur, ya, supaya tahu tentang tunas bat dan tunas air. Sekali lagi, tunas bat itu sebetulnya adalah tunas cadangan untuk pertumbuhan pohon anggur yang seringkali lebih mudah membawa bunga daripada tunas air. Tunas air adalah justru tunas awal si pohon anggur ini untuk berkembang menjadi besar. Ya. Jadi tunas bat akan pecah kalau kita intervensi. Kita buang tunas airnya sehingga dia mau nggak mau akan tanaman ini akan memecahkan batnya, menumbuhkan batnya untuk berkembang menjadi besar. Nah, seringkali dalam memecahkan bat itu kalau umur udah cukup dia akan membawa bunga. Walaupun tidak ada jaminan 100% semua tunas bat pasti membawa bunga. Tapi kebanyakan tunas bat lebih potensial dalam membawa bunga daripada tunas air. Walaupun tunas air juga bisa membawa bunga kalau dia vigor, tanamannya vigor, umurnya udah cukup, tunas air juga bisa membawa bunga. Jadi buat semua teman-teman yang ingin menumbuhkan cabang baru dengan tunas bat, silakan dicoba, dibuang aja semua tunas airnya, tapi jangan dibuang daun-daun di cabang utama, ya, maksudnya di cabang sekunder dan primer jangan dibuang dulu, ya. Daun-daun di cabang sekunder dan primer baru boleh dibuang. Syaratnya kalau tanaman sudah besar, ya, batangnya sudah besar, sudah cukup umurnya, atau ya batnya sudah pecah, sudah mulai berdaun, baru daun lama yang di cabang sekunder atau premier kita boleh buang. Karena kalau semua langsung kita gundulin, pohon tanaman anggur yang masih muda seringkali mati karena stres. Jadi
saya rasa cukup dulu hari ini. Sekian dulu ulasan saya tentang tunas bat dan tunas air, ya. Jadi silahkan mencoba kalau yang ingin menumbuhkan tunas batnya atau menggunakan tunas airnya kalau tunas airnya bagus. Kalau saya prioritas pertama saya pakai aja dulu tunas air, ya. Kalau tunas airnya bagus, karena lebih cepat ya, udah duluan tumbuh, nggak nunggu waktu lagi, ya. Kalau tunas air jelek, saya akan buang, ya. Ini saya tambah lagi ya. Sini contoh ya. Ini tunas air ya. Ini kurang bagus, ya. Ini bisa saya buang. Nah, ya, ini ada tunas bat, saya harapkan nanti pecah. Ya. Di sini udah tunas bat. Ya. Jadi kalau tunas air yang kurang bagus, kita buang aja pertumbuhannya, kerdil dan ujungnya agak keriting. Ya. Di sini juga, ya, ini ada tunas air lagi ya. Saya akan buang aja, karena terlalu ketinggalan dibanding yang lain. Ya. Ini tunas bat yang pecah. Di sini juga begitu. Ini juga tunas bat yang pecah. Ya. Tumbuhnya bagus dan vigor, ya. Ini juga ya, kita buang aja nih tunas airnya semua, karena nggak bagus tumbuhnya. Oke, kita jumpa lagi di video saya akan datang. Kalau Anda ingin mengikuti terus Remy Garden, jangan lupa yang belum subscribe aja Remy Garden. Jadi setiap saya ada video baru akan muncul di HP Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.